Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di perjumpaan kita kali ini, kita akan belajar tentang cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FWB dan KPK ya. Nah, sebagai pelajar dengan profil Pancasila, kita perlu menerapkan berpikir kreatif ya, dan juga kritis serta inovatif ya. Itu salah satu profil dari pelajar Pancasila. Ya, soal cerita FWB dan KPK itu mempunyai ciri-cirinya. Kapan pertanyaan soal cerita ini mengarah ke FWB, kapankah pertanyaan soal cerita ini mengarah ke KPK, itu ada ciri-cirinya ya. Apakah ini soal tentang FWB, apakah ini soal KPK, itu ada ciri-cirinya ya. Kalau soal FWB itu kata kuncinya ya, ini kata kuncinya itu paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, sama rata. Hampir bisa dipastikan selalu ada kata-kata yang seperti ini atau mirip seperti ini, selalu ya. Sedangkan kata kunci KPK itu pasti ada setiap titik-titik sekali atau setiap saja, kemudian diakhiri ada bersama-sama. Kapan mereka bersama-sama, kapan mereka bertemu bersama-sama, kapan mereka bekerja bersama lagi, kapan mereka olahraga bersama lagi, biasanya seperti itu. Terus bersama lagi, kemudian bersamaan ya. Agar semakin paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, ibu membeli 48 kue pukis dan 56 kue lapis. Kue-kue tersebut akan disajikan kepada tamu dengan tiap piring diisi jumlah kue yang sama banyak. Nah, ini ciri-cirinya sudah muncul anak-anak. Jumlah kue tiap piring yang disajikan adalah, yang tadi kita sudah belajar, sama banyak, berarti ini soal tentang FWB ya. Ciri-cirinya ada ya, tadi sama banyak ya, lah ya, sama banyak. Nah, ini berarti kita menggunakan FWB. Anak-anak, seperti yang sudah Pak Malik ajarkan, sebaiknya kita gunakan cara tabel ya. Cara tabel lebih praktis, lebih menghemat kertas daripada cara bawaan akar ya, biar lebih cepat. Oke, 48 kue pukis, 56 kue lapis ya. Baik, mula-mula yang paling penting itu adalah kita gunakan bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jarang sekali sampai 7 ya, biasanya sampai 2, 3, 5 saja ya. Oke, di sini bilangan prima. Ini Pak Malik tidak langsung pakai tabelnya, kita nggak pakai garis-garis, langsung saja seperti ini. Kita pakai bilangan prima yang pertama dulu, yaitu 2 ya. Ini kalau mencari FWB, karena mencari FWB, bilangan prima yang kita masukkan ini harus bisa membagi keduanya ya. Kalau tidak bisa membagi keduanya, maka ganti bilangan prima yang lain ya. Oke, sekarang 48 dibagi 2 berapa ya? 24. Sekarang 56 dibagi 2. Bagi yang belum bisa porogabet, sekalian Pak Malik ingatkan cara porogabet ya. Ya, ini penting, anak-anak harus bisa porogabet, terus perkalian bersusun itu penting ya. Ini nanti akan sekalian gunakan bahkan sampai kuliah ya. Oke, 2 dikalikan berapa yang mendekati 5? Kalau
dikalikan 3 6 ya, melebihi, berarti kita kalikan 2. 2 kali 2 4, masukkan di sini 4, kita kurangi 5 dikurangi 4 1 ya, 1 kurang dari 2 maka 6 nya ini turun ya, 16. Kita cari 2 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 16. 2 kalikan 7 14, coba sekarang 2 kalikan 8 ya pas 16. Nah, kalau sudah habis begini berarti ini kita isi 28. Kita masukkan, coba lagi kita masukkan angka 2, apakah bisa membagi kedua bilangan ini ya, 24 sama 28. Kalau sudah tidak bisa maka pakai angka 3 atau 5 ya, kita pakai dulu 2. 24 dibagi 2 berapa? 24 dibagi 2 ya 12. 28 dibagi 2 14 dikalikan 2 28 ya. Oke, lanjut kembali. Masih bisa dibagi 2, masih bisa ya, karena apa? Ini bilangan genap 24 ini ya, bilangan genap. 12 dibagi 2 ya 6. 14 dibagi 2 ya 7 ya. Kelebihan cara tabel seperti ini, kalian pun sudah bisa tahu KPK-nya ya. Yang ini, yang sejajar vertikal ini FPB-nya. Ini FPB-nya. KPK-nya itu ini. Nah, L. Iya, ini KPK-nya. KPK-nya itu 2 kali 2 kali 2 kali 6 kali 7. KPK dari 48 sama 56 itu ini 2 kali 2 kali 2 kali 6 kali 7. Nah, kalian hitung sendiri di rumah berapa. Gunakan perkalian bersusun ya. Nanti dikalikan begini dulu, 2 kali 2 kali 2 itu 8 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 6 48, 48 kali 7 sama dengan 336. Nah, tapi ini yang ditanyakan adalah FPB nya ya, ini ya, sama banyak ini ya, ciri-cirinya ini sama banyak ini ya. FPB nya adalah 2 kali 2 kali 2 FPB nya. FPB nya 2 kali 2 kali 2 yaitu 8 ya, ketemu ya. Jadi FPB itu anak-anak faktor dari bilangan 48 dan 56, kemudian kita cari. Jadi caranya kalau cara manual ya, kita cari dulu faktor dari 48 itu berapa faktor bilangannya, kemudian dicari faktor bilangan dari 56, angka-angka yang bisa membagi ya, 56 sampai habis, itu dicari yang sama, kemudian yang paling besar itu yang bisa membagi, kemudian dicari yang paling besar. Nah, itulah FPB ya. 8. Sekarang kita melanjutkan ke contoh soal yang berikutnya, yaitu Intan menabung di bank setiap 21 hari sekali, sedangkan Lani menabung di bank setiap 30 hari sekali. Hari ini mereka bersama-sama menabung di bank, maka di titik hari ke depan mereka akan menabung bersama lagi. Ada contoh bersama lagi. Nah, ini ada lagi setiap sekali ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari KPK. Tuh ya. Setiap sekali, bersama-sama, bersama lagi, bersamaan, itu sudah merupakan ciri-ciri dari soal KPK, soal cerita KPK. Ya, kita gunakan cara tabel ya. 30, ini 21, yang ini bilangan prima ya, yang sebelah sini bilangan prima, 2 3 5 7 ya. Nah, kita pakai dulu dibagi 2 boleh ya, karena ini adalah mencari KPK. 21 dibagi 2 nggak bisa, berarti tetap ya. Kalau nggak bisa berarti tulis tetap. 30 dibagi 2, 30 dibagi 2 bisa ya, bisa. Kalau bisa ya ditulis 15. Ini kalau dibagi 2 lagi
nggak bisa membagi keduanya ya, 21 dibagi 2 nggak bisa, 15 bagi 2 juga nggak bisa, maka ganti ya bilangan prima yang selanjutnya yaitu 3. 21 dibagi 3 ya 7 ya. 15 dibagi 3 ya 5 ya. Karena ini sudah angka yang sangat kecil ya, 7 sama 5 ini, maka KPK nya adalah ini ya, KPK nya adalah itu 2 kali 3 kali 7 kali 5 ya. Kita bisa menghitungnya seperti ini ya. Coba 2 kali 3 itu adalah 6 ya. Kemudian 6 ini kita kalikan 5 dulu, 6 dikalikan 5, kemudian kita kalikan 7. 6 kali 5 adalah 30, 30 kali 7. Ini gampangnya 3 kali 7 dulu berapa? Ya 21, kemudian nolnya ditambahkan. Nah, 210 hari lagi mereka akan bersama, menabung bersama lagi. Cara seperti ini itu bermula dari orang-orang yang berpikir kritis ya, berpikir kritis dan kreatif ya. Jadi kita itu nggak harus sesuai caranya dengan buku, kalian harus memiliki, atau lebih bagus kalian bisa menemukan cara yang lain yang tidak ada di buku, yang tidak Pak Malik ajarkan ya. Itu namanya pelajar Pancasila. Kalian sudah bagian dari profil pelajar Pancasila. Ya anak-anak, Pak Malik mau bercerita. Ini ada sebuah kisah ya, sebuah kisah yang bersangkut paut dengan matematika juga. Ini bisa jadi matematika tersulit di zaman itu ya, bahkan bisa jadi di zaman sekarang kalau kita nggak tahu cara menghitungnya ya. Nah, ini tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya terkenal sebagai khalifah yang sangat toleransi, tidak hanya kepada umat Islam ya, kepada agama-agama lain juga amat sangat mengasihi kepada semua orang tanpa memandang agamanya, dan juga adil ya kepada semua orang. Nah, ini entah ada kisah bagaimana, apakah mungkin Yahudi ini iri dengan kecerdasan Ali bin Abi Thalib atau bagaimana, sehingga dia mau mengetes kecerdasan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib ini tidak bisa menjawab, dia bisa menunjukkan bahwa bangsa Yahudi lebih unggul. Nah, ini tidak baiknya. Oke, suatu hari seorang Yahudi datang kepada Khalifah Ali radhiyallahu an untuk menguji kecerdasan Khalifah Ali radhiyallahu an. Aku akan bertanya kepadanya sebuah pertanyaan yang sulit untuk ia jawab. Aku yakin dia tidak akan mampu menjawabnya, dan aku akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan keunggulan bangsa Yahudi di depan semua orang Arab. Nah, ini sikap yang tidak baik ya. Kalau dalam Pancasila ini melanggar sila ketiga terutama ya, yaitu persatuan Indonesia ya. Terlalu mengunggulkan suku ya, sombong terhadap sukunya ya. Nah, juga melanggar sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya, tidak beradab ya. Orang Yahudi itu bertanya, Imam Ali tunjukkan padaku sebuah angka yang dapat dibagi habis ya. Angka yang dapat dibagi habis dengan angka 1 sampai 10. Imam Ali dengan entengnya menjawab, hitunglah jumlah hari dalam seminggu ya. Jumlah hari dalam seminggu langsung kita tulis saja ya, kalikan dengan jumlah hari dalam sebulan. Nah, dalam sebulan itu kalau dalam matematika sebanyak 30 hari. Kemudian kalikan lagi dengan jumlah bulan dalam setahun. Jumlah bulan dalam setahun, Januari, Februari itu sampai seterusnya itu ada 12 bulan. Ini kalau kita hitung 7 kali 30 ya, gunakan perkalian persusun ya, 210 dikalikan 12 ya 2520. Ini kalian coba 2520 ini coba dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5, dibagi 6 dan seterusnya sampai dibagi 10. Apakah bisa habis? Kalian buktikan ya. Ini kalian harus melatih berpikir kritis ya. Sekarang kita kreatif ya. Bagaimana caranya? Kita gunakan dengan cara KPK. Ini sebenarnya kan menghitung KPK ya. KPK dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9, 10. Nah, KPK nya berapa gitu kan ya. KPK dari 1 sampai 10 sebenarnya seperti ini.
Mula-mula kita pakai KPK ya, bilangan prima yang pertama yaitu 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 1. 2 dibagi 2 bisa, yaitu 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 3. Caranya begitu ya. 4 dibagi 2 tidak bisa ya, bisa, yaitu 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 5. 6 dibagi 2 bisa, yaitu 3. 7 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 7. 8 dibagi 2 bisa ya, yaitu 4 ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 9 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 9. 10 dibagi 2 ya, tidak bisa ya, bisa, yaitu 5. Pokoknya kalau nggak bisa dibagi tetap ditulis angkanya. Apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Minimal ada 2 angka ya, minimal ada 2 angka yang bisa dibagi oleh bilangan prima, salah satu bilangan prima. Ini masih ada yang bisa kita bagi 2, yaitu 2 dan 4 ini kalau kita lihat ya. Yuk, kita bagi 2 lagi. 1 dibagi 2 1 ya, karena apa? Nggak bisa dibagi ya. 1 dibagi 2 nggak bisa, tetap ditulis 1. 1 dibagi 2 nggak bisa, kita tulis tetap 1. 3 dibagi 2 nggak bisa, tetap kita tulis 3. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 5 dibagi 2 tidak bisa dibagi, tetap ditulis 5. 3 dibagi 2 tidak bisa dibagi ya, nah kita tulis tetap 3. 7 dibagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 7. 4 dibagi 2 bisa ya, 2. 9 dibagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 9. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 5. Ini sudah tinggal 1 angka 2, jadi nggak perlu ya, nggak perlu. Terus kita sudah nggak ada yang bisa dibagi 2 lagi, cuman 1 ini toh, berarti kita ke bilangan prima yang selanjutnya yaitu 3 gitu ya. Kita gunakan tabel. Nah, enaknya tabel itu anak-anak, kalau kita menggunakan KPK, menghitung KPK 1 sampai 10 dengan pohon akar ya, bisa menghabiskan kertas ya. Kalau begini cukup 1 kertas sudah selesai kalau dengan cara tabel begini ya. Nah, sekarang 1 dibagi 3 nggak bisa ya, tetap ditulis 1. 1 dibagi 3 nggak bisa, tetap ditulis 1. 3 dibagi 3 itu 1. 1 dibagi 3 nggak bisa, tetap tulis 1. 5 dibagi 3 nggak bisa, tetap ditulis 5. 3 dibagi 3 bisa, yaitu 1. 7 dibagi 3 nggak bisa, tetap ditulis 7. 2 dibagi 3 tidak bisa, tetap ditulis 2. 9 dibagi 3 itu 3. 5 dibagi 3 nggak bisa ya, tetap ditulis 5. Nah, kita lihat dulu angka yang sama yang bisa dibagi dengan bilangan prima. Ini sudah tinggal 1, 2, 3. Kalau dibagi 3 nanti sia-sia ya, karena tinggal 1 saja. Berarti kita naikkan dengan dibagi 5. 1 dibagi 5 nggak bisa, 1 ya. 1 dibagi 5 nggak bisa, ini tulis 1, 1, 1 begini kan sama ya. Terus 5 dibagi 5 1 ya. 1 dibagi 5 nggak bisa, tetap 1. 7 juga nggak bisa dibagi 5, tetap ditulis 7. Ini juga ya, kita tulis 2. Ini juga nggak bisa dibagi 5 ya. 3 ini ya, 3 tulis 3. 5 bisa dibagi 5 yaitu 1. Nah, ini sudah ketemu anak-anak. Nah, ini kita hilangkan 1 ini karena KPK itu ini. Nah, KPK-nya itu ini. Nah, ini bilangannya sudah sangat kecil-kecil sekali ya. Ini sudah habis, bilangannya sudah kecil-kecil sekali. Nah, KPK adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 7 kali 2 kali 3. Nah, satunya ini kita coret saja ya. Satunya kita coret saja karena bilangan yang dikalikan 1 tetap ya. Jadi KPK-nya adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 5 dikalikan 7 dikalikan 2 dikalikan 3. Nah, kita kumpulkan 2 kali 2 kali 2 ini ada 3 kali, jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2 ya. Terus dikalikan 5 dikalikan 7. 2 pangkat 3 adalah 8, atau begini ya, kalau kepingin seperti Ali bin Abi Thalib ya. Nah, ini kalau kalian hitung
ini coba kalian hitung pakai bilangan apa jenenge apa perkalian bersusun ya, maaf pakai bahasa Jawa ya, perkalian bersusun 2 kali 2 ini kalian lanjutkan, nanti pasti hasilnya adalah 2520. Nah, bagaimana konsep berpikirnya Ali bin Abi Thalib ya, ini kita pisahkan 7 dulu ya, 7 ini kan gak ada temannya ya. Nah, kemudian kita cari, ini bisa ya, 2 kali 3 kali 5 ya, 2 kali 3 ini kan 6 kali 5 itu 30. Kita kumpulkan ini. Nah, sekarang tinggal ini ya, ini 7-nya kan sudah ditulis di sini ya, 7 sudah kita tulis, tinggal ini kali ini kali ini. 2 dikalikan 2 itu 4 dikalikan 3 itu 12. Nah, ini jumlah hari dalam seminggu ya, jumlah hari dalam sebulan, ini jumlah bulan dalam 1 tahun. 7 kali 30 kali 12 itu 2520 ya. Luar biasa sekali ya kecerdasan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.